Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas UTS kewirausahaan, untuk sekarang ini saya akan membuat dua perbandingan usaha, yaitu yang pertama adalah usaha counter pulsa dan yang kedua adalah penjualan pakaian muslimah. Nah, ini menurut ahli apa itu wirausaha. Ini gambarnya agak kepotong. Nah, untuk yang kali ini saya akan membandingkan antara dua usaha, yaitu penjualan pakaian muslimah. Perusahaan yang ingin saya bangun adalah perusahaan yang berfokus pada pakaian muslimah dengan branding yang baik atau dengan kualitas yang baik. Dan yang kedua adalah counter pulsa. Counter pulsa ini saya tekankan untuk yang berada di perkampungan. Kenapa di perkampungan? Karena usaha yang dibangun di perkampungan untuk counter pulsa ini ya, masyarakat itu kebanyakan belum mengenal apa itu e-commerce, apa itu pembelian secara online atau lain sebagainya. Jadi dengan adanya misalkan counter pulsa di perkampungan itu bisa mendapatkan mungkin cuan atau income yang cukup menarik. Nah, dari bidang usaha yang ini yang pakaian muslimah, usaha ini bergerak di bidang fashion atau pakaian. Untuk keuangan atau modal yang diperlukan ini lumayan besar atau lumayan gede lah, karena memerlukan modal yang tidak sedikit, kemungkinan sekitar 500 jutaan itu juga perkiraan. Soalnya kalau modal pakaian muslimah ini kenapa lumayan besar, karena kita ingin brand kita atau produk kita itu bisa langsung launching, itu langsung booming lah. Makanya kita target pemasarannya itu lewat branding, selebgram, misalkan live IG atau apa lain sebagainya lah. Terus penjualan melalui e-commerce, misalkan melalui Shopee, Tokopedia. Nah, atau penjualan secara online lainnya atau offline. Jadi kita misalkan cabang utama di Cirebon, terus kita langsung bisa buka cabang kedua atau ketiga langsung misalkan di kota Bandung atau di kota mana gitu. Nah itu untuk SDM atau karyawan yang dibutuhkan untuk pakaian muslimah ini juga lumayan lumayan banyak. Diperkirakan dua itu untuk admin online, misalkan ada pembelian atau penjualan lewat e-commerce atau toko-toko online. Nah, yang dua orang lagi atau dua karyawan lagi itu bisa di bagian packing atau order online. Nah, 6 orang atau lebih itu bisa standby di toko offline atau di toko atau butik-butik yang tersedia di kita. Nah, untuk operasional usahanya, kini perkiraan itu misalkan kenapa bisa usaha ini jual pakaian muslimah ini kenapa bisa modal yang cukup besar, karena misalkan kita estimasi aja misalkan biaya satu ruko untuk 1 tahun misalkan kurang lebih 40 juta ke atas kan untuk zaman sekarang. Nah, untuk pembelian modal atau barang ini sekitar 200 juta ini kita ada yang brand murni kita bikin sendiri dan brand-brand misalkan dari yang udah ada gitu. Dan untuk kebutuhan toko offline itu 5 juta per bulannya, itu kurang lebih misalkan sama gaji karya kebutuhan misalkan sewa rukonya, terus misalkan ada pembelian lainnya gitu. Nah, untuk gaji karyawan ini sekitar 15 juta, uang kas perusahaan 100 juta,
Dan untuk iklan 20 juta, ini 20 juta bisa lebih, soalnya kan kita langsung iklannya ke selebgram yang terkenal itu. Nah, untuk counter pulsa ini menurut saya lumayan agak ringan. Kenapa agak ringan? Dari bidang usaha yang bergerak di bidang apa, jual beli atau perdagangan ini, dari sisi keuangan itu tidak memerlukan modal yang cukup besar. Itu 10 juta juga mungkin udah jalan. Paling kita eh, satu ruko atau ruko apa enggak ruko ini kan perkiraan di perkampungan, misalkan kita ada lahan kosong, kita buka warung atau apa. Nah itu misalkan untuk modal beli kuota atau lain sebagainya mungkin 10 juta, ini kurang lebih lah 10 juta lebih atau kurang lah. Dan untuk pemasaran ini eh, cukup baik misalkan di perkampungan, karena kan konsumennya itu warga-warga kampung yang misalkan dia belum mengenal e-commerce, belum kenal toko-toko online gitu. Dan kita misalkan baru-baru awal pembukaan atau awal launching itu bisa misalkan dikasih giveaway, terus saat grand opening atau pembukaannya tuh, atau hadiah-hadiah atau diskon yang menarik. Jadi kan untuk warga-warga masyarakat yang menengah ke bawah ini lumayan menarik gitu. Apalagi kan misalkan masyarakat yang dia tuh belum mengenal e-commerce atau toko online, itu pasti akan lari atau beli ke counter kita. Dan lokasi yang tepatnya nyaman, misalkan kita di perkampungan itu kan banyak tanah kosong, misalkan ada tempat parkirnya, terus tempatnya nyaman, nanti asik gitu buat nongkrong-nongkrong apa gitu sih. Terus SDM atau karyawan yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak untuk kontrol pulsa ini. Kenapa? Karena misalkan kita ikut terjun, dan paling kita butuh 1 atau 2 karyawan itu sudah cukup sih untuk mengendalikan counter pulsa ini, atau perdagangan apa ya, bukan perdagangan, jual pulsa atau paket data ini ya, kuota data. Untuk operasional usaha ini perkiraan atau estimasi kayak yang tadi. Kalau itu kan estimasinya gede terus besar lah. Kalau ini kan kita beli saldo untuk kartu perdana, misalkan isi pulsa itu sekitar 3 jutaan. Bayar sewa atau ruko, ini ruko misalkan di perkampungan masih murah, ini 7 juta tuh mungkin bisa turun gitu. Terus branding atau misalkan counter pulsanya tuh dibikin menarik tuh. Misalkan kita pasang baliho atau misalkan kita sekalian jual aksesoris juga, misalkan kayak handset, casing gitu sih, pasti akan menguntungkan. Nah ini contoh misalkan pemasaran secara online, pemasaran penjualan pakaian. Kita bisa, kalau di sini saya ini hanya contoh aja ya, mohon maaf barangkali wajahnya ada yang diambil sini. Kita live IG atau ini sih sebagai contoh aja. Nah terus kita misalkan fotonya menarik, kita pasang di e-commerce, itu pasti konsumen akan tertarik. Nah ini untuk counter pulsanya. Counter pulsa kan gimana menariknya gitu, misalkan tempatnya asik, terus rame gitu, biasa kan rame itu sih. Jadi 2 usaha ini menurut saya cukup bisa berkembang di masyarakat sekitar ini itu. Terima kasih dari saya, sekian saja. Apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf dan bisa dikoreksi Ibu dosen, Bu Wala. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.